Sehubungan dengan rencana agresif Rusia terhadap negara-negara Eropah Barat, Federasi Rusia memiliki semua sarana untuk meluluhlantakkan semua orang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Goebbels, semakin tidak masuk akal kebohongan itu, semakin cepat orang akan mempercayainya. Presiden Rusia Vladimir Putin sudah 2 kali bulan ini secara terbuka menyatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina akan segera berakhir. Namun ia juga menyatakan bahwa Eropa sedang bersiap untuk perang terbuka dengan orang Rusia. Dan ia juga langsung mengancam akan berperang dengan Armenia, yang sedang berusaha melepaskan diri dari pengaruh Rusia menuju Uni Eropa. Begitulah secara singkat dapat digambarkan pidato Putin hari ini. Hari ini, diktator Rusia berhayal bahwa tentara Rusia seolah-olah menerobos garis depan di semua arah, sehingga negosiasi pun tidak diperlukan. Dia menceritakan kisah tentang bagaimana orang Eropa sendiri yang memprovokasi perang di Ukraina. Katanya bukan Rusia yang memulai perang dan bukan Rusia yang melakukan agresi. Saya juga mengomentari kebodohan si botak itu dan serangan drone Rusia ke Rumania. Namun yang paling banyak dibicarakan oleh Vladimir Putin hari ini adalah tentang Armenia yang sedang keluar dari zona pengaruh Rusia. Dan di sini, Putin pada dasarnya membandingkan situasi di Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 dan apa yang terjadi di Armenia saat ini, dengan mengisyaratkan bahwa Rusia juga bisa menyerang Yerevan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan ikuti juga channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Kita perlu memperkuat sistem pertahanan udara. Dan kita sedang melakukan itu dan akan terus melakukannya. Dan mengenai pernyataan saya bahwa menurut saya masalah ini sedang menuju penyelesaian. Saya membuat pernyataan itu bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan analisis situasi di medan perang. Dan di sana pasukan kita maju di semua arah. Anda bisa lihat sendiri, setiap hari. Jadi, si kerdil kecil botak Vladimir Putin saat berada di Kazakhstan kembali mengatakan bahwa perang di Ukraina akan segera berakhir berdasarkan analisis di medan perang. Katanya, orang Rusia menerobos maju di seluruh garis depan sehingga mereka akan segera mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, kutipan dari Putin. Mengenai pernyataan saya bahwa menurut saya perang sudah mendekati akhir, saya membuat pernyataan itu bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan analisis situasi di medan perang. Di sana pasukan kita maju di semua arah. Kalian sendiri bisa lihat setiap hari. Pada saat yang sama, pemimpin Kremlin mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara tentang kapan perang akan berakhir selama pertempuran masih berlangsung. Di sini saya hanya ingin mencatat bahwa Putin ini sudah 12 tahun menceritakan kepada orang-orang Rusia yang liar bahwa Rusia tinggal sedikit lagi akan menang, tinggal sedikit lagi. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa pada tanggal 9 Mei lalu, Putin menyatakan bahwa dia siap bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di suatu negara ketiga, tapi hanya untuk menandatangani kesepakatan akhir tentang penghentian perang. Pada saat yang sama, Putin menyatakan bahwa, kutipannya, situasi sedang menuju penyelesaian konflik Ukraina. Dan pada 12 Mei, juru bicara Putin, Dmytro Peskov, menjelaskan bahwa, maksudnya, kata-kata diktator botak itu tentang dugaan mendekatnya akhir perang melawan Ukraina adalah hasil dari proses perdamaian dan upaya mediasi Amerika Serikat. Namun, tidak ada tenggat waktu yang jelas juga. Putin menyebutkan, yang sekali lagi menegaskan bahwa di pihak Putin sangat memahami. Bahkan orang Rusia yang liar dan tidak terurus pun mengerti bahwa mereka sedang berada di jalan buntu, sehingga mereka harus terus-menerus diberi dongeng setiap hari bahwa tinggal sedikit lagi, dan mereka sudah menang. Namun mengenai proses perdamaian, Vladimir Putin sendiri hari ini menyatakan bahwa meskipun Rusia dan Amerika Serikat masih menjaga kontak dalam kerangka proses perdamaian untuk Ukraina, kedua pihak tidak melakukan negosiasi. Selain itu, Volodymyr Putin mulai mengancam Eropa dengan menyatakan bahwa dia memiliki cara untuk menghancurkan siapapun yang ingin menghancurkan pangkalan di wilayah Rusia. Begitulah dia menanggapi pernyataan Kepala Kementerian Luar Negeri Lituania yang mengatakan bahwa NATO memiliki cara untuk menghancurkan pangkalan pertahanan udara Rusia di wilayah Kaliningrad. Dan di saat yang sama, Vladimir Putin memutuskan untuk menjelaskan bahwa bukan orang Rusia yang agresif. Tidak, bukan begitu. Justru orang Eropa yang agresif. Pinka menyatakan bahwa Rusia, kutipannya, Rusia tidak pernah mengancam negara-negara Eropa, dan pernyataan para politisi Eropa tentang persiapan perang dengan Federasi Rusia digunakan untuk melanjutkan konfrontasi dengan Moskow dan membenarkan pengeluaran besar-besaran dari anggaran negara mereka.
Mengomentari pernyataan perwakilan Uni Eropa tentang persiapan perang dengan Rusia, Vladimir Putin menyebut pernyataan seperti itu sebagai omong kosong, kebohongan, dan dusta yang kasar serta terang-terangan. Selain itu, Putin menyatakan bahwa justru negara-negara Barat yang bertanggung jawab atas tragedi yang sedang berlangsung di Ukraina saat ini. Menurutnya, merekalah yang menyebabkan situasi hingga terjadi kudeta pada tahun 2014 yang kemudian membuat Rusia melakukan serangkaian tindakan, pertama di Crimea, lalu di Donbas. Dan sekarang bagian yang paling menarik. Putin mengatakan bahwa orang-orang Eropa berbohong dengan terang-terangan dan kasar ketika mereka mengatakan bahwa Rusia mengancam Eropa. Tapi saya ingatkan, Vladimir Putin sendiri pernah meyakinkan bahwa tidak ada orang Rusia di Crimea dan Donbas. Saya ingatkan ungkapan terkenalnya, kami tidak ada di sana. Pada tahun 2014-2015, orang botak itu meyakinkan semua orang di sekitarnya bahwa tidak, di Donbas itu hanya para milisi yang mengambil tank dari tambang dan pergi berperang. Ini sekedar mengingatkan bahwa orang Rusia itu adalah bajingan pembohong. Dan sekarang Putin berkata, ya, karena kudeta di Ukraina, kami terpaksa memulai operasi di Crimea dan kemudian di Donbas. Tapi selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Putin tentang Eropa. Mereka yang menyebabkan tragedi hari ini dan sekarang mencoba melemparkan kesalahan kepada pihak lain serta menunjukkan bahwa Rusia yang agresif. Tidak, itu adalah kebijakan mereka. Dari langkah pertama ketika mereka menipu kami dengan mengatakan bahwa tidak akan pernah ada perluasan, bahwa NATO tidak akan melangkah satu langkah pun ke timur, hingga tragedi di Ukraina dengan kudeta. Semua itu adalah hasil dari kebijakan mereka dan mereka jangan menipu rakyat mereka sendiri. Rusia tidak pernah mengancam dan tidak mengancam negara-negara Eropa. Semua yang mereka lakukan hanyalah untuk melanjutkan konfrontasi dengan Rusia dan membenarkan pengeluaran besar-besaran dari anggaran negara mereka dengan membebani kantong para pembayar pajak di negara-negara Eropa. Namun, bagian paling menarik dari pernyataan diktator botak, Putin, berkaitan dengan Armenia. Namun, ia mulai membandingkan awal perang Rusia melawan Ukraina pada tahun 2014 dengan situasi yang sekarang terjadi dalam hubungan antara Rusia dan Armenia. Kutipan, krisis di Ukraina dimulai dengan situasi yang mirip dengan apa yang sekarang terjadi di Armenia. Saya sudah menyebutkan hal ini. Krisis di Ukraina dulu dimulai dari upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kami sendiri tidak menentangnya. Setelah itu, Putin mengajukan daftar tuntutan kepada Armenia. Menuntut, siapa kamu sebenarnya? Apa maksudmu seperti itu? Setelah pertemuan Uni Ekonomi Eurasia, pihak Putin menyatakan bahwa Armenia harus segera mengadakan referendum tentang bergabung dengan Uni Eropa dan keluar dari UEE. Padahal siapa di Armenia yang pernah meminta pendapat Putin? Siapa itu Putin sampai-sampai dia bilang di negara lain harus mengadakan referendum? Apalagi yang dia tuntut? Lalu Putin menjelaskan secara rinci kerugian apa yang akan dialami Armenia jika keluar dari Uni Ekonomi Eurasia dan mendekat ke Uni Eropa. Putin memperingatkan Armenia tentang perbedaan antara mekanisme Uni Eropa dan UEE, serta perlunya waktu dan investasi untuk beralih ke standar Eropa. Dan jika Anda ingin tertawa, berikut adalah pernyataan dari Vladimir Putin. Di EAEU terdapat pasar yang lebih luas dan terlindungi, perdagangan bebas bea, standar teknis dan fitosanitasi yang seragam, logistik yang disederhanakan, serta pergerakan barang dan jasa yang bebas. Kalau Anda belum tahu, di Eropa semua itu tidak ada. Masa sih? Hanya Rusia yang bisa seperti itu. Dan seperti yang diduga, Vladimir Putin mulai memanipulasi harga energi. Dia menyatakan bahwa di Eropa, harga rata-rata, kutipannya, sekitar 600 euro. Sementara untuk negara-negara EAEU sekitar 150 euro. Mari kita jujur saja, apalagi yang bisa dibanggakan oleh Putin seperti halnya orang Rusia lainnya selain sumber daya alam. Tapi ini memang bangsa yang hidup hanya dari kekayaan alam tanah mereka. Mereka sendiri tidak memproduksi apa-apa. Mereka itu orang-orang biadab yang bodoh yang hanya mengambil minyak dan gas dari tanah lalu menjual semuanya. Secara khusus, Putin juga membahas masalah migrasi tenaga kerja. Dia mulai mengancam bahwa warga Armenia yang bekerja di Rusia bisa kehilangan pekerjaan mereka. Mereka akan dipaksa untuk membuat semacam izin kerja dan sebagainya.
Ia juga menekankan bahwa Armenia harus kembali ke sistem perizinan bagi para pengangkut barang, dan tarif untuk pengiriman kereta api bisa dinaikkan dari tingkat domestik Rusia ke tarif untuk negara-negara CIS. Ngomong-ngomong, kalau Anda lupa atau sudah tidak ingat, mungkin CIS masih ada sampai sekarang. Nah, pada akhirnya, si botak brengsek itu, Vladimir Putin menganggap bahwa semua ini bisa menyebabkan, kutipannya, setidaknya hilangnya 14% PDB Armenia. Tapi saya ingatkan, seperti yang sudah saya katakan di episode sebelumnya, jelas-jelas sekali bahwa di Armenia mereka sangat paham bahwa dibutuhkan masa transisi. Bahwa dari pihak Eropa juga perlu diminta sejumlah preferensi tertentu agar masa transisi ini benar-benar seminimal mungkin terasa menyakitkan. Di sini saya akhiri dulu. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.